Ijazah Jokowi palsu, dibuat di Pasar Pramuka. Yang buat adalah Pak Iman. Dan ini dinyatakan oleh keponakannya sendiri yang bernama Kana. Kenapa ini tidak dilanjutkan? Karena polisi takut. Saya cuma sampaikan ini. People power sekarang. Kejar ya. Turn back Jokowi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak takut, Anda bisa. Luar biasa, deklarasi tim pembela ulama dan aktivis atau yang disebut dengan TPUA berdiri tegak di hadapan publik menyatakan sikap dan tekad untuk melawan segala bentuk ketidakadilan yang terjadi di tubuh institusi kepolisian. Sudah terlalu lama rakyat menyaksikan bagaimana hukum di negeri ini berjalan tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Kami melihat bagaimana aktivis, ulama, dan rakyat kecil begitu mudah dijerat, dipanggil, bahkan dipenjarakan. Sementara oknum berkuasa dan kelompok elit politik seolah kebal dari jeratan hukum. TPUA menyatakan bahwa penegakan hukum yang adil adalah tiang utama negara. Namun ketika institusi yang seharusnya menjadi pelindung rakyat justru berubah menjadi alat kekuasaan, maka kami tidak bisa tinggal diam. Kami melihat banyak kasus yang ditangani dengan cara tidak profesional, penuh tekanan politik, bahkan manipulatif. Ada kriminalisasi terhadap tokoh yang vokal, pembiaran terhadap laporan rakyat kecil, dan dikriminalisasi dalam proses hukum. Inilah wajah ketidakadilan yang kini harus kita lawan bersama. Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, ulama, aktivis, mahasiswa, akademisi, dan seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam perjuangan menegakkan keadilan sejati. Kepolisian harus kembali kepada jati dirinya sebagai pengayom rakyat, bukan pelayan kepentingan politik. Ijazah Jokowi palsu, dibuat di Pasar Pramuka. Yang buat adalah Pak Iman. Dan ini dinyatakan oleh keponakannya sendiri yang bernama Kana. Kenapa ini tidak dilanjutkan? Karena polisi takut. Saya cuma sampaikan ini. People power sekarang. Kejar ya. Turn back Jokowi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak takut, Anda bisa yang menguasai aparat penegak hukum, tetapi sehari pun Anda tidak bisa menguasai aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Betul? Anda bisa membungkam satu dua orang, tapi Anda tidak mungkin bisa membungkam seluruh rakyat. Dan hari ini deklarasi ini tegas, arahnya sasarannya bukan hanya kepada Jokowi, tapi juga kepada institusi kepolisian. Coba kita baca lagi. Deklarasi perlawanan Chef akademisi, aktivis, peneliti, dan rakyat lawan ketidakadilan hukum polisi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Jadi dalam penetapan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan ini, polisi zalim apa zalim? Status tersangka ini zalim apa zalim? Percaya polisi adil atau zalim? Jadi kami tegaskan kepada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, ini adalah penegasan bahwa kami rakyat melawan kezaliman, dan ini sekaligus pesan kepada dua orang utama yang ada di tim reformasi Polri. Hari Kamis 13 November 2025, saya tak peduli saya pulang apa tidak, karena perjuangan saya tidak akan berhenti dimanapun saya berada. Mau saya dikunci di kotak, mau saya dikunci di gua, tak peduli, karena saya yakin perjuangan saya insya Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu ada jalan bagi lanjutan perjuangan ini. Yang saya khawatirkan sekali lagi adalah rakyat Indonesia. Ketika ada 3 orang pemberani sudah memartirkan diri, sudah mewakafkan diri untuk memulai perjuangan ini, untuk mulai peperangan ini, akankah kalian berhenti? Akankah kalian diam saja? Akankah kalian tidak terusik untuk bersama dengan kami meneruskan perjuangan ini? Sekian, terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini adalah bahwa kalau kan ada upaya
upaya paksa dilakukan oleh Polda, tentu pertanggungjawaban Polda tidak hanya kepada kami dan klien kami, ini kepada seluruh rakyat. Karena persoalan ini kan sederhana, sebagaimana Prof. Komarudin Hidayat sampaikan, kan nggak harus ikut-ikutan cawe-cawe Polda ini kan soal ijazah, cukup ya ditunjukkan, diteliti, sah, selesai gitu, tidak harus pakai polisi gitu. Artinya kalau ini nanti tetap dipaksakan dengan tanda petik menggunakan kewenangan subjektif melakukan upaya paksa, ya kita kembalikan kepada rakyat, apakah kita rela ridho negara ini yang diatur dengan hukum, kemudian secara subjektif kewenangan itu semau-maunya ya diambil oleh Polda tanpa mempertimbangkan bahwa memang nggak ada alasan subjektif untuk itu gitu. Kecuali ya kalau klien kita ini lari-lari seperti Sylvester Matutina gitu ya, sampai hari ini kan kita nggak tahu batang hidung Sylvester itu seperti apa gitu. Jadi kami sih nggak ada masalah, dan kemarin kita udah rapat, alhamdulillah dalam rapat Pak Roy Suryo, Bu Kurnia, Pak Rizal Fadila, Rizwan, itu semuanya komitmen, dan memang sejak awal sudah tahu ini adalah rangkaian resiko yang potensial akan mereka terima, karena sejak awal mereka juga sudah tahu itu, sehingga sampai sejauh atau sependek hari ini terjadi, bagi kami ini nggak ada masalah, dan bagi klien kami nggak ada masalah. Dan karena Bang Jahmada mana ya? Oh, belum datang ya. Dan karena klien kami juga paham ini perjuangan, ya resiko itu mah biasa aja lah. Iya, ya Bang Jahmada ya, resiko biasa saja. Jadi nggak ada yang kita khawatirkan. Justru hari ini yang harusnya khawatir adalah Polda begitu. Saya lihat itu di akun-akun Polda pun banyak sekali ya komentar negatif netizen yang mempersoalkan penaikan status ini tanpa menunjukkan barang bukti yang dijadikan dasar untuk menaikkan status. Memang ada klaim 700-an sekian, tetapi kan tidak ditunjukkan bukti mana sih yang kemudian ini menjadi unsur daripada penghasutan, unsur daripada pencemaran atau fitnah. Paling tidak yang fitnah ya, sederhana. Bukti bahwa orang mengatakan ijazah palsu itu fitnah kan harus ada ijazah asli, dan ijazah asli ini kan Polda melakukan kegiatan apa yang disebut repetisi bareskrim, yakni hanya mengumumkan hasil gelar tanpa menunjukkan bukti, dan secara sepihak langsung menyatakan ini TSK. Dan kami juga mendesak, yang pertama, Kapolri dan jajaran untuk melakukan reformasi total di internal kepolisian. Yang kedua, pemerintah dan DPR RI agar membentuk tim independen untuk mengaudit dan mengevaluasi praktik penegakan hukum. Yang ketiga, menuntut penghentian segala bentuk kriminalisasi terhadap ulama, aktivis, dan warga negara yang memperjuangkan kebenaran. Perlu kami tegaskan, perjuangan ini bukan untuk menentang negara. Kami berdiri di sini karena cinta terhadap bangsa dan keadilan. Kami tidak ingin negara ini hancur oleh kesewenang-wenangan aparat hukum. Kami ingin Indonesia yang berdaulat, bermartabat, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Gabungan akademisi, aktivis, peneliti, dan rakyat Indonesia yang tergabung dalam gerakan Save Keadilan Indonesia berdiri tegak untuk menyatakan perlawanan terbuka terhadap ketidakadilan hukum yang terjadi di tubuh institusi kepolisian, khususnya dalam penanganan kasus ijazah Jokowi. Kami melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana suara rakyat yang mencari kebenaran justru dibungkam, bagaimana para akademisi yang mengkaji ilmiah, para peneliti yang menelusuri data, dan para aktivis yang menyuarakan fakta justru diintimidasi, dipanggil, bahkan dijadikan tersangka. Sementara pihak-pihak yang seharusnya memberikan klarifikasi dan membuka kebenaran diam 1000 bahasa. Inilah potret nyata ketidakadilan hukum di Indonesia hari ini. Ketika rakyat bertanya, mereka dibungkam. Ketika peneliti mencari kebenaran, mereka diancam. Ketika aktivis bersuara, mereka dikriminalisasi. Ketika akademisi bicara fakta, mereka difitnah. Kami menyatakan dengan tegas, hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Polisi tidak boleh menjadi alat politik. Rakyat berhak atas kebenaran dan keadilan. Kasus ijazah Jokowi bukan sekedar persoalan dokumen, tetapi ujian bagi integritas hukum dan demokrasi bangsa ini. Jika pertanyaan ilmiah saja dijawab dengan kekerasan hukum, maka Indonesia sedang kehilangan nuraninya. Kami menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, para dosen, akademisi, dan cendekiawan, berdirilah di sisi kebenaran. Para aktivis dan peneliti, teruslah bersuara, jangan takut. Kepada rakyat Indonesia, jangan biarkan hukum menjadi panglima ketidakadilan. Kami menuntut kepada Kepolisian Republik Indonesia, yang pertama, hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap akademisi, peneliti, dan aktivis yang mencari kebenaran.
Yang kedua, lakukan penyelidikan secara terbuka dan independen terhadap seluruh laporan terkait keaslian ijazah Jokowi. Yang ketiga, kembalikan marwah kepolisian sebagai pengayom rakyat, bukan penjaga kekuasaan. Dan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kami menyerukan, jika benar buktikan, jika salah akui. Kebenaran tidak akan tumbang oleh pertanyaan, tetapi akan runtuh oleh kebohongan. Negeri ini tidak akan pernah benar-benar maju jika kejujuran masih bisa dikalahkan oleh kekuasaan dan hukum masih bisa diarahkan sesuai kepentingan. Kami menyaksikan bagaimana banyak kalangan, peneliti, akademisi, dan aktivis yang berusaha membuka ruang diskusi tentang kebenaran dan transparansi, justru menghadapi tekanan, intimidasi, dan kriminalisasi. Padahal dalam negara demokrasi, bertanya bukanlah kejahatan, meneliti bukan ancaman, dan menyuarakan pendapat bukanlah bentuk permusuhan terhadap negara. Kami percaya bahwa kebenaran tidak lahir dari ketakutan, tetapi dari keberanian. Keberanian untuk bertanya, untuk menguji, dan untuk mencari bukti secara ilmiah dan terbuka. Namun, ketika suara-suara kritis mulai dibungkam, ketika akademisi dan peneliti diintimidasi, ketika aparat hukum bertindak tidak proporsional terhadap mereka yang hanya ingin mengungkap fakta, maka kita semua harus sadar ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja dalam sistem hukum negeri ini. Kami menyerukan kepada seluruh aparat penegak hukum, keadilan bukan milik penguasa, keadilan adalah hak setiap warga negara. Keadilan tidak boleh dibeli oleh jabatan atau dilenyapkan oleh kekuasaan. Kepolisian adalah lembaga yang seharusnya melindungi rakyat, bukan menakut-nakuti rakyat, menegakkan hukum dengan hati nurani, bukan dengan tekanan politik, mendengarkan suara kebenaran, bukan hanya perintah dari atasan. Kami para akademisi dan peneliti bukan musuh negara. Kami adalah bagian dari bangsa ini yang mencintai kebenaran dan ingin melihat Indonesia menjadi negara yang bermartabat dan beradab. Sebuah bangsa yang menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, dan supremasi hukum. Karena itu, kami menyerukan, hentikan segala bentuk intimidasi terhadap aktivis, peneliti, dan akademisi. Berikan ruang kebebasan berpikir dan berbicara tanpa rasa takut. Jadikan hukum sebagai pelindung keadilan, bukan alat politik. Dan tunjukkan kepada rakyat bahwa institusi hukum masih bisa dipercaya. Kita semua harus berdiri di sisi kebenaran, karena jika kebenaran tidak lagi memiliki pembela, maka kebohongan akan menjadi penguasa. Dan jika hukum tidak lagi berpihak kepada rakyat, maka rakyat berhak bersuara. Perlawanan ini bukanlah tentang kebencian, tetapi tentang cinta kepada keadilan dan kebenaran. Tentang tekad untuk menjaga agar hukum tetap menjadi milik semua, bukan segelintir orang. Kami percaya perubahan besar dimulai dari keberanian untuk melawan ketidakadilan sekecil apapun, dan hari ini kami berdiri untuk itu.